bisa ketemu anak aku nggak, Kak? Iya, Ibu tadi kemana, Bu? Aku kan ini lagi kerja, terus aku kan jadi pisah sama ayahnya, Kak. Oh, nah terus Ibu tahu nggak selama ini anaknya sering dipukul? Kak, aku nggak tahu sama sekali. Bilang ya udah hari ini saya datang, saya mau lihat langsung. Terus si mbaknya takut. Aku bilang saya tetap datang, saya mau ngamanin anaknya. Akhirnya qadarullah, tadi saya nanya sama RT sebelah, ternyata saya salah RT. Tapi bapak itu juga mengetahui tentang anak ini, jadi satu kampung udah tahu semua. Tapi itu kalau saya ke sana tuh nggak pernah ada yang Karena berani ngasih takut. tahu. Neneknya itu galak. Tadi mungkin mbaknya mbaknya belum datang tadi. Aku sedikit cerita. Tadi pas aku datang dia dikunci di kamar. Terus aku ketok. Saya bilang mau ngobrol sebentar. Ini posisi lagi tidur. Ada bukti rekamannya. Diangkat, disuruh bangun. Terus kata ibunya bilang, ya saya nyuruh bangun. Ya nggak kayak gitu dong caranya. Akhirnya saya debat tadi tuh karena saya kesel. Ini anak kan dilindungi gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi saya mikir ini harus dikasih ketegasan, harus dikasih keadilan. Karena kalau nggak kayak gini nggak akan jerah. Terus ternyata tadi saya ngobrol sama bapaknya. Bapaknya nggak tahu apa-apa, Bu. Tapi sudah saya jelaskan, bapaknya masih membela neneknya itu. Nah, saya bilang, Pak, ini anaknya loh, Pak. Gimana pun kondisi ini anaknya. Saya tahu itu adalah ibunya, tapi harus difikirkan juga ini darah dagingnya. Gitu kok bisa dia bilang, ya ini saya harus melindungi ibu saya harus ini, saya harus itu, gitu ya nggak bisa dilindungi lah. Ini Makanya saya selalu bilang edukasi. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Tadi ketua dari Komnas berhalangan hadir karena kan juga hari libur ya gitu. Terus kita mikir juga bahwa ya ini harus dilakukan tindakan cepat gitu. Kalau enggak saya takut nanti telat gitu. Oh itu anaknya juga ya yang jilbab ya? Bukan Kak, anak bukan, aku yang cowok, kakak. yang cowok yang satu mana? Yang baju hijau. Terus satu lagi yang ketiga, yang keempat di kakak di ponakan saya. Itu. Umur berapa yang keempat? Yang pertama umur 13 tahun. 13. Yang kedua ini 7 tahun. Betul. 5 tahun, mau 2 tahun. Oh, oke. Nah, tuh jadi ibu sama sekali nggak tahu. Setiap datang ke sana, ibu nggak pernah diceritain ya sama tetangga? Nggak pernah, kan saya cuman kayak aneh, kan saya pisah sama ayahnya udah 8 bulan nih Kak. Oh, udah 8 bulan. Udah 8 bulan. Oke. Terus saya itu kan posisi kan saya kerja. Oke. Jadi kan kita pisah nih. Jadi anak aku bagi 2. Karena kan Dua-dua. karena kan posisi juga aku kan kalau misalkan anak semua sama aku nggak mungkin juga karena kan nggak ada yang jagain. Karena kan emang aku tinggal sendiri. Jadi terus aku ambil nih yang gede karena kan pikiran aku dia masih sekolah. Kalau dia ikut sama ayahnya ada putus sekolah nantinya karena betul, sekolahnya betul. jauh. Aku mikirin yang sekolah dulu nih. Pikiranku kan dia mau lulus nantinya. Jadi yang 2 sama aku Biar adil gitu ya? biar adil, yang 2 sama neneknya. Oke. Karena kan ya udahlah kataku gitu, nggak mungkin juga lah. Aku nggak ada pikiran nggak mungkin lah darah dagingnya sendiri, maksudnya aku percayalah, maksudnya aman lah gitu ya Kak, maksudnya dilindungin lah. Enggak, pertanyaanku waktu ibu datang ke sana, katanya ibu jenguk kan datang ke sana. Nah, ibu pernah nanya nggak itu lebam-lebam kenapa, ini kenapa gitu? Aku pernah nanya sama anak, kan aku periksa dia badan dia. Terus ini kenapa nih kayak gini? Dia diem aja tuh si ini Kak, cerita
Tana sama mama nggak kenapa-napa. Dia kayak rasa takut, dia bilang jatuh gitu. Terus akhirnya aku ngomong dong sama neneknya, ibu ini si kenapa itu jatuh, biasa kepleset di kamar mandi. Cuma namanya perasaan ibu kan kita nggak bisa diinin ya kak. Terus aku bilang kenapa nih anak ya. Terus aku cuman tetangga aku suka tanya, tetangga suka bilang Ri baru datang. Iya bu titip. Aku selalu bilang sama tetangga titip ya bu ya, kalau ada apa-apa sama anak aku telepon aja aku bilang gitu. Aduh Ri kasihan anak-anaknya katanya gitu. Kenapa bu, cerita aja sama aku. Nggak mau, takut. Nggak ada yang semuanya nggak ada yang mau cerita, padahal udah bu nggak bakal kok aku kasih tahu. Tapi nggak ada yang berani sampai aku paksa itu, nggak ada yang berani. Jadi intinya ibu pun sebagai ibu kandung nggak mengetahui tentang apa yang terjadi selama ini. Nggak tahu, aku nggak pernah tahu kak. Cuman kayak insting aku aja lah. Cuman kan aku benar-benar nggak pernah lihat. Nah, ini aku tanya ya. Secara kan aku di sini kan dari yayasan juga. Mau langkah ke depannya seperti apa? Kalau untuk langkah ke depannya sih, saya sih kayak ya udah anak-anak mau saya ambil. Itu pertama. Kedua ya kan posisi saya lagi nganggur gini kak, 2 bulan ini kan saya emang lagi nganggur nih. Jadi kan gimana ya udah aku ambil aja dulu anak-anak, mungkin sama aku dulu biar aku urus dulu, karena aku lihat mentalnya yang besar kena kayaknya. Iya betul. Makanya nanti gimana, setuju apa enggak ini pihak dari ibu ingin bikin laporan. Karena kalau nggak bikin laporan nggak akan jerah bu. Iya bener. Tadi maaf ya bu, dia tuh galak banget ya Gi ya, galak banget. Terus sampai dia udah jelas bu, orang ada videonya, ada fotonya, dia malah marah-marah teriak-teriak sama warga. Itu kan nggak bisa didiemin gitu loh. Maksudku ketika ada orang salah dia menyesal oke, tapi ini nggak ada menyesal sama sekali, dan ini anak kecil loh bu. Kan nggak ada daya, dia mau diapa-apain, nggak bisa melawan juga kan maksudku. Makanya saranku ya, kalau ibu nanya sama aku akan bikin laporan karena harus ditindak tegas bu, nggak bisa kayak gini gitu. Jangan sampai nanti tidak ada efek jerah dan melakukan hal tersebut ke yang lainnya. Iya benar. Iya sih ya bu. Iya. Oke, berarti ini kita masuk ke dalam, kita bikin laporan. Iya. Gimana, ibu udah yakin? Aku yakin sih kak. Yakin. Jangan ya, kayaknya ini udah keterlaluan banget, masih udah kayak di luar ininya banget, masih ini cucu sendiri gitu. Betul. Jangan sampai, tapi aku pesanku kita udah maju sama-sama, jangan sampai dicabut ya bu. Jangan mundur gitu. Ini kita udah maju, ya udah bismillah kita maju ngebela kebenaran gitu. Karena tadi bapaknya sempat tanya sama aku dibawa kemana, terus aku bilang karena ini lukanya udah terlalu parah, percuma kita bawa ke rumah sakit cuma pengecekan fisik, langsung aja visum, kita bikin laporan polisi biar nggak bolak-balik gitu loh bu, maksudku. Terus biar ada buktinya juga bahwa tindakan apa yang dilakukan di bagian matanya itu sampai ada pendarahan di dalam mata. Itu yang pertama. Kedua, kata tetangga di sana sebelah kanan kiri itu luka lebam itu udah sekitar 10 harian atau seminggu lebih. Makanya udah agak pudar kan, walaupun ada sedikit-sedikit samar-samar gitu. Nah tadi dia nanya, terus aku bilang saya bantu naikkan laporannya karena saya mempunyai hak bu. Siapapun yang melihat ada tindakan terhadap anak di bawah umur berhak melaporkan. Nggak harus orang tuanya, nggak harus keluarganya, siapapun berhak. Malah ketika kita mendiamkan itu kita salah. Itu nggak boleh kayak gitu. Malah tadi saya berhak mengamankan karena sesuai dengan bukti yang ada, emang udah jelas nenek itu melakukan, karena ada pengakuan juga di video itu. Iya, saya ngelakuin karena anaknya bandel. Tapi bukan suatu alasan. Anak kecil emang seperti itu. Tinggal diarahkan aja baik buruknya seperti apa. Bukan pakai tindakan itu tidak dibenarkan. Gitu bu. Gimana bu? Iya. Coba saya tanya kakak saya dulu ya kayak. Oke. Ini Aku ponakannya. ponakannya. Oke. Ya udah dirundingin dulu aja baiknya seperti apa. Yuk dibuka. Oh. Di
tuh sampai dendam banget tuh sama orang. Dia Karakternya jadi buas, jadi liar ya. jadinya siapapun mau dipukul sama dia. Nanti Bu kalau laporan seperti itu ada dari psikolog juga Bu untuk kebantu dedenya gitu. Bapak ini udah ini dah itu mas. Iya. Soalnya dulu nggak begitu Mbak. Iya. Masih jauh masih baru-baru kalau datang Bapak iya. Iya. Ini pokoknya maunya saling sama suami saya. Oh, Bapak iya. Bapak iya. Bu, Ibu sering ngasih uang juga Bu? Iya. Bukan suami yang ngasih uang tapi Ibu yang ngasih uang. Masih dia Oke. terakhir nih ya WA ya. Dia WA Kacia ngasih buat saya. Kacia dia minta duit lagi. Terus nggak lama nelpon. Saya langsung bilang matiin. Kasih lihat WA-nya. Iya. Saya gitu aku matiin. Terakhir nelpon itu saya suruh udah Mbak jangan diladenin karena pas saya minta baru dikirimin susu ciki-ciki makanan dibawain pas saya minta lagi duit nih ini doang sih kemetmennya udah aku hapus kan di Aisyah pertama ditinggal Oh iya. Oh, oke. Ini di seperti asal kalau masih cash soalnya aku suka ke sana Oke. tetangga Ya udah. mereka ngeliat sih Yang terpenting dia udah dipastikan bahwa Ibu juga yang Ya udah, jadi gimana ini? ya udah oke ya Bu. dan oke dia Udah oke ya. Bantu diurus aja Kak. Iya. Harus divisum ini nggak bisa harus divisum nggak Iya. bisa. Ya nanti kelaparan dulu ya. Nah, tadi anaknya maaf ya, ini kita jelasin ya Bu, agak ada trauma, jadi dia sering kasar ke anak yang emang lain. iya saya terakhir ngeliat juga ya Allah Ya, guys. Jadi anaknya ini kayak trauma dalam banget. Iya. Jadi sama anak orang tuh kayak kasar aja, kesel gitu. Tadi dia ngeliat begitu kali ya iya karena seringnya emang hari-harinya dibikin begitu jadi dia pelampiasannya ke ke orang orang, betul betul Bu, itu betul. Ayo. Ya. Bikin laporan ya Bu ya? iya Ya udah, ayo. kayak gitu aja Ayo ibunya, udah siap Ibu? Ya, yuk. Udah. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya kita masih dengan DKV dan mau sama ibunya juga. Kebetulan ada kakaknya dari ibunya, ibu si anak itu. Guys, Mbak, maaf sebelumnya aku cuman mau nanya sedikit ya. Ya maaf juga kalau misalkan ada sedikit mengorek masa lalu lah. Apa benar dalam selama rumah tangga dengan ayah-ayah anak-anak pernah melakukan KDRT? Berapa? Kaci udah bilang Enggak sih. Pernah. Itu bentuknya seperti sering mukul apa kayak gimana? Kalau boleh tahu. Selain mungkin dari selain perkataan suami yang kan itu juga termasuk salah satu KDRT ya. Apa mungkin dia main tangan? Apa kayak gimana? Ya, pernah main tangan juga sih Kak. Mukul, iya. Terus kata-kata kasar juga. Di sini kan? Di sini. Itu dilakukannya selama Iya. selama berumah tangga apa setelah Selama beberapa berapa sih Kak? dari mulai mulai rumah tangga sampai akhirnya Mbak meminta pisah. Yang minta pisah Mbak atau Ya, awalnya dia kayak pernah selingkuh lah. ya aku juga dengar itu aku pernah selingkuh. Terus akhirnya aku maafin, namanya untuk demi anak ya kan. Karena melihat anak. Melihat anak. Terus iya posisi itu saya kerja. Kalau untuk sekarang ya
kayak udah di titik jenuhnya lah, kalau udah capek. Maksudnya kayak Kalau rumah tangga gini-gini aja gitu ya. maksudnya nggak ada kayak dia tuh kayak kesadarannya dia. Oke lah kalau untuk kayak kata-kata mah kita masih bisa kita maafin. Kalau untuk kayak kita dilihat sama anak kita juga, maksudnya nggak bagus juga ya kan. Jadi ya udah akhirnya aku kayak mutusin untuk kayak pisah gitu. Tapi emang sebelumnya kan bukan karena pisah terus anak-anak kita bagi dua, enggak. Emang sebelumnya tuh aku udah kerja, jadi emang anak dibagi dua. Di saat sebelum pisah rumah tangga pun enak memang sudah dibagi dua karena kondisi yang tidak memungkinkan ya. Karena memang kakak kerja, jadi anak-anak juga butuh pendampingan untuk selama kakak tinggalkan ya. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau akhirnya si anak-anak Mbak titipkan kepada nenek. Iya. Oke. Wajib ini pelajaran banget untuk ya, aku udah nggak bisa ngomong kalau untuk masalah seperti ini karena memang notabene saya wanita, simbanya wanita dan ibu juga wanita, pasti tahu gimana perasaannya, sakitnya selama berumah tangga harus menahan rasa sakit, disakitin dari KDRT, selingkuh ya. Udah dua-duanya. Hal yang tidak bisa dimaafkan itu mungkin ya dari KDRT-nya itu. Kalau untuk selingkuh ya mungkin masih bertoleransi ya ya. Kalau untuk KDRT emang menurut aku udah nggak bisa. Ya memang larinya bukan hanya ke diri kita, tapi anak-anak juga dampaknya fisik kita juga sakit, mental kita juga kena. Karena anak-anak tahu. Iya. Kalau untuk itu ibunya sendiri sebagai anak tahu sebelum. Tahu, karena kita satu rumah. Oh, satu rumah. Iya. Bukan hanya saya, tetangga semua tahu. Pada tahu Semua tahu bahwa tetangga. kalau suaminya itu Iya. kan Kadang saya pernah dipanggil sama tetangga. ada sana. Siap, begitu malah saya turun, kita malah dibilangnya takut ikut campur. Oke Mbak, intinya sekarang aku sudah bisa memberikan kesabaran sama Mbak, sabar, legowo, semoga kedepannya Mbak kayak gini lagi. Semoga si Dede setelah di tangan Mbak bisa jauh lebih baik lagi, masa pemulihan traumanya bisa lebih cepat di saat udah ada ibu kandungnya ya. Ya sabar, semangat demi anak-anak, nggak usah ngelihat ke belakang, kita lihat ke depan. Mau bagaimana anak kita nanti? Iya bener Ibu. Oke guys, makasih udah ngikutin kita, perjalanan kita. Jangan lupa di like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.